Oke, selamat malam semuanya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 6 November jam 11 malam. Kita akan bahas review 5 saham yang paling banyak diakumulasi untuk periode 2 sampai 6 November 2020. Kenapa videonya dibuat hari Jumat tumben, biasanya hari Sabtu? Karena Sabtu dan Minggu saya harus keluar kota, jadi nggak sempat untuk buat hari Sabtu atau Minggunya. Oke, langsung aja. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai list saham minggu ini, kita kita lihat dulu performance saham minggu lalu. Jadi pada hari Minggu, di edisi minggu lalu ada 5 yang kita pick. Ada Semen Gresik, Astra, INTP, Summarecon, dan Bank Mandiri. Mostly hampir blue chip semua. ISG-nya di luar dugaan banyak orang mungkin naik 4,1%, dan ada Semen Gresik yang naik 8,1%, ada Astra, ada INTP, Summarecon, dan Bank Mandiri. Jadi semuanya positif. Nah, sekarang kita lihat dulu ISG. Jadi ISG minggu kemarin kita bilang bahwa kemungkinan hari Senin pagi-pagi itu mungkin gap down dulu, dan memang benar hari Senin pagi gap down, tapi naik lagi, dan ya kemarin contoh INTP bisa ambil lebih bawah, atau Astra bisa ambil lebih bawah, Bank Mandiri juga sama. Jadi pada video akumulasi kemarin saya pun bilang bahwa nggak usah terburu-buru ngambil, tunggu hari Senin gap down baru ambil. Nah, dan yang menariknya pada minggu lalu peaknya adalah blue chip semua. Peaknya ada blue chip semua. Kenapa? Karena ya seperti minggu kemarin saya bilang bahwa ini agak aneh flow investor asing di saham-saham blue chipnya di saat publik ketakutan, di saat publik harap-harap cemas sama US election, tapi saham-saham seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Astra itu diakumulasi asing dengan cukup besar. Dan ternyata benar aja, Bank Mandiri naik, Astra naik signifikan, lalu BRI juga naik, BCA juga naik, rata-rata blue chip naik, ISG naik. Jadi di luar dugaan semua orang yang takut dengan US election. Ya, asing mungkin punya riset mendalam, bisa memprediksikan. Oke, langsung kita masuk ke edisi minggu ini. Untuk di edisi minggu ini, IHSG sendiri, minggu depan maksud saya, IHSG sendiri udah deket ke resistennya. Mungkin kalau koreksi dulu mungkin oke, mungkin naik dulu sampai 5.000 berapa nih? 5.370, naik dulu sampai situ, mungkin koreksi sehat. Karena kalau naik terus pun nanti turunnya juga terus-terusan. Jadi lebih baik naik dulu, koreksi nanti besok mungkin Senin naik sedikit lalu koreksi lagi. Nah, lantas sahamnya ada apa aja? Sebentar, saya ganti ini dulu. Nah, bagi list kemarin yang gak masuk lagi, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti bandarmologi jelek, tapi bisa jadi akumulasinya kurang besar, itu yang pertama, atau lagi di markdown. Jadi kayak contoh INTP gak masuk bukan karena jelek, bukan, tapi karena akumulasinya kalah besar sama yang mau saya share nanti. Lebih seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama itu adalah saham Cepin. Jadi yang pertama itu adalah saham Cepin. Nah, ini bandarmologi seminggu terakhir. Akumulasi cukup besar. Sedikit lagi sepertinya dia bakal nguji resisten 6.600. Kalau 6.600 kena atau goal, ya target selanjutnya 6.900-an kurang lebih. 6.850 sampai 6.900. Ini kalau horizontal trend line dia belum breakout, tapi kalau kalau channeling dia sudah breakout. Volumenya juga bagus, yang buat kenapa saya masih berani mempick Cepin, kenapa? Karena volumenya juga bagus. Jadi volume waktu dia naik
itu volumenya tinggi semua, dan kita lihat bandarmologinya pun bagus. Nah, ini bandarmologi pun bagus. Cepin 2 hari terakhir volume tinggi, spike, akumulasi gitu. Itu pertama buat Cepin. Yang kedua ini SIMP. Ini SMP kita bahas di channel hari ini, baru hari ini kita mention, hari Jumat ini. Seminggu terakhir diakumulasi oleh DH itu Sinar Mas Sekuritas. Potensi sama seperti di channel Telegram, kita bilang bahwa ini sudah breakout. Nah, kita bilang ini sudah breakout. Resikonya ada di kisaran sini, di kisaran 324, 320 itu resikonya. Ya, so far udah breakout. Bandarmologi juga bagus, akumulasi. Nah, silakan risk rewardnya ditentukan. Tentukan sendiri untuk risk reward rasionya. Risk reward rasionya tentukan. Seperti itu. SMP. Jadi Cepin, SMP. Lalu selanjutnya adalah masih saham CPO juga, yaitu LSIP. Jadi saham CPO SMP lagi. Entah kenapa beberapa diakumulasi. Ini saham CPO, ini ada LSIP, BQ akumulasinya juga luar biasa besar. Nah, ini berapa hari terakhir, seminggu terakhir akumulasinya memang bandarmologi cukup aneh. LSIP ini breakout, pullback, naik lagi, volumenya juga naik, goodnya volumenya naik ketika harganya naik. Ya tinggal kita tentuin risk reward rasionya seperti apa. Kalau versi saya risknya ada di sini. Risknya ada di 960-an kurang lebih, 950, 960. Itu untuk LSIP. Lalu selanjutnya ada apa lagi, Pak? Selanjutnya ada Pakuwon. Pakuwon seminggu terakhir kita lihat ada apa. Seminggu terakhir akumulasi MG, DH akumulasi cukup besar. Dia masih berusaha untuk nguji resisten di 434 kurang lebih, 434, 436. Nah, ini memang udah beberapa kali diuji, udah kayaknya hampir 4 kali 5 kali diuji, tapi selalu gagal terus. Dan kalau itu tembus, itu breakout, ya kalau menurut saya di kisaran sini berapa nih, 469, 470 lah, bulatin 470, 468, 470. So far bandarmologi masih mendukung buat buat saham Pakuwon. Buat saham Pakuwon ini. Volume oke. Naik volume naik, turun volume turun, naik volume naik, turun naik. Jadi buat Pakuwon. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ini adalah list dari saham minggu lalu, itu adalah Sumarekon. Di Sumarekon ini ada list saham minggu lalu. Sumarekon udah breakout. Sumarekon sudah breakout. Di sini ada area konsolidasi. Udah breakout. Terus gimana? Nah, udah breakout nih. Terus gimana? Target selanjutnya di mana? Ya, target selanjutnya paling dekat itu adalah mulut gap di kisaran 790 sampai 800 lah. Ini sebenarnya gapnya ada di low 800, ya ada 800-an lah. 790 sampai 800 itu buat rewardnya. Sementara buat risknya, ya kalau versi saya mungkin ada di kisaran 660, 670. 660, 670. So far hari ini Jumat 6 November itu breakout dengan volume yang cukup besar. Dan akumulasinya pun besar, super accumulation. Jadi ini buat saham Sumarekon. Ya, buat saham Sumarekon. Oke. Nah, jadi itu 5 sahamnya, ada Cepin, ada SIMP, ada LSIP, ada Pakuwon, ada SMRA. Jadi itu ke 5 saham untuk minggu depan, untuk periode 9 sampai 13. Dan seperti biasa dianalisa lagi, ditimbang-timbang lagi berdasarkan analisa masing-masing. Jadi jangan dapat saham langsung ditelan, langsung di buy tanpa lihat harganya udah segimana, tanpa dianalisa lagi, itu jangan. Seperti itu. Dan saran saya buat Bapak Ibu,
ini marketnya lagi bagus-bagusnya, marketnya lagi oke-okenya. Market lagi oke-okenya, harusnya dimanfaatkan betul-betul. Dimanfaatkan betul-betul dalam artian apa? Ya ngapain lah beli saham Smartfren, beli saham Kebak, beli saham apalagi saham-saham yang non liquid kecil, third-liner, buat apa? Lebih baik manfaatkan nih momen-momen market lagi naik-naiknya di saham-saham blue chip, di saham-saham second liner, misalkan properti atau konstruksi atau consumer dan lain-lain. Gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat seperti biasa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.